Sedangkan akidah Islam menurut istilah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa menjadi keyakinan dan tidak dicampur sedikit pun oleh keraguan. Kemudian yang kedua ada dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah ini sama dengan hadis. As-Sunnah atau hadis adalah segala ucapan, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ada fungsi-fungsi As-Sunnah atau hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai penjelas bagi Al-Quran yang berbentuk mujmal. Artinya ayat yang berbentuk mujmal adalah yang dimaksud ayat yang bersifat umum. Contohnya ialah perintah sholat, aqimus sholat. Dan Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana sholat. Tapi dalam hadis dijelaskan yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Kemudian yang kedua sebagai penegas terhadap pernyataan-pernyataan Al-Quran yang perlu memperoleh penegasan, khususnya untuk ayat-ayat yang mengemukakan norma-norma ajaran yang sangat penting sekali dalam keislaman. Yang ketiga yaitu menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang ketiga ada fungsi akidah Islam. Akidah memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga aku ingin aku apa ya mbak ya Allah, masail sampai ngawal aku selama diwangi masail boleh ada di pikiran tujuan mempelajari akidah Islam untuk mengukur dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir, untuk menghindarkan manusia dari kemusyrikan. Yang ketiga, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikirannya yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Fahami ya tau awakmu, geser ono. Pengertian iman termuat dalam percakapan antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Ketika itu Jibril bertanya kepada Rasulullah, apakah iman itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, iman adalah apabila kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir serta qada dan qadar. Kemudian Islam termuat dalam hadis
Kemudian jelaslah kiranya bahwa iman, Islam, dan ihsan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti kalian sudah paham semua ya. Paham apa Nur? Sebelum mengakhiri pelajaran, saya ada speaking untuk kalian semua. Tolong berdiri ya teman-teman. Iya Bu. Di sini pasti semua sudah hafal lagu Topi Sayang Bundar kan? Belum. Tolong dinyanyikan bersama-sama. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bikhair. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nurab. Ustaz. Banyak Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang kemarin malam udah belajar? Saya. Saya Bu, saya. Oke, alhamdulillah banyak ya yang udah belajar. Alhamdulillah untuk materi hari ini kita membahas bacaan qalqalah. Kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa apa Bu? Al-Fatihah. Kita terlebih dahulu kita membaca surat Al-Kafirun karena di surat ini kita banyak apa? Ya, qalqalah. Tapi mengingat untuk pembacaan harus tartil ya, karena di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilul Qur'ana tartila. Oke, ayo dimulai. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Huruf qalqalah. Apa yang dimaksud huruf qalqalah? Siapa yang tahu? Qalqalah menurut bahasa artinya bergetar dan bergerak. Menurut istilah ilmu tajwid artinya getaran makhraj pada saat mengucap huruf tertentu yang disukunkan sehingga terdengar suara tekanan yang kuat. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Agar mengingat yaitu baju di toko. Tingkatan qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi 3, yakni qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Yaitu qalqalah sughra artinya qalqalah kecil. Qalqalah sughra adalah apabila huruf qalqalah sukun di tengah kalimat. Hukum qalqalah di tengah kalimat dibaca sughra karena suara tidak terputus dan tidak mempersiapkan huruf berikutnya. Contohnya, diturunkan ya. Contohnya di wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Fa'atharna bihi naqwa. Fa'atharna bihi naqwa. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fa'atharna bihi naqwa. Fa'atharna bihi naqwa. Wa'aqdama ajra. Wa a'dhama ajra. Contohnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra artinya qalqalah besar. Qalqalah kubra adalah apabila huruf qalqalah sukun di akhir kalimat atau ketika waqaf sukun dalam qalqalah kubra. Biasa sukun alif atau sukun asli. Cara membacanya qalqalah kubra adalah dengan memantulkannya secara jelas karena suara terputus. Contohnya diturunkan ya. Wassamaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Fi taqdib. Fi taqdib. Wa Ikhwanul Lut. min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Qalqalah akbar. Qalqalah akbar artinya qalqalah yang paling besar. Qalqalah akbar adalah apabila huruf qalqalah bertasydid berada di akhir kata dan diwakafkan. Cara bacaannya adalah ditahan untuk menyempurnakan tasydid lalu dipantulkan. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Oke, ada yang belum paham silakan ditanyakan. Sudah selesai materinya. Sudah? Sudah ditanyakan? Dulu aja ya. Saya punya permainan. Di sini ini adalah speaking mencari jodoh, kertas mencari jodoh. Alhamdulillah dapat jodoh. Saya nggak mau, katanya pindahnya nggak ada. Apa? Nggak mau. Gak ada apa? Nggak ada pindah, jadi dia nggak. Oke, baik. Sekarang ini
siapa? Mbak Ayu. Ini bagian pertanyaan dan ini bagian jawaban. Ini diajak dan sampean mencari jawaban dan soal yang tepat itu. Paham? Apa ya? Ya, betul. Iya Bu, iya. Sekarang saya bagikan ya. Iya Bu. Iya Ibu Dewa. Nanti kalau udah dapat itu ya apa? Maju. Ayo sekarang dicocokkan ke temannya ya. Siapa jadi saya? Kalau kalah tapi nggak hurufin. Ayo yang udah dapat sekarang maju ya. Oh bawa Ibu. Apabila sekolah hukum di akhir kalimat atau ketika waktu. Aku rantok jodoh. Kita kuali. Iya mana? Saya maju. Ini apa? Biro jodoh. Pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik. Ayo, Oke. Udah baca semua ya. ya Bu. Sampai Nah, penutupan. sebelum berakhir kita membaca sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pada siang hari ini kita akan mulai materi tentang puasa. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baik, saya akan mulai materi tentang puasa. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa yaitu berasal dari kata aslo yang berarti menahan. Seperti seseorang menahan diri dari berbicara, maka dia tidak berbicara, dan seandainya dia menahan diri dari makan, dia tidak makan. Sedangkan puasa menurut istilah yaitu puasa adalah menahan diri kita dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun puasa yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu 1. Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat berbadan sehat, yang kelima bermukim atau menetap, yang keenam suci dari haid dan nifas, yang ketujuh mampu melaksanakan puasa. Syarat sah puasa yaitu 1. Islam, yang kedua tamyiz atau balik berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan seperti hari tasyrik, kan tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa ada 2 yaitu niat dan yang kedua ihsan. Bagaimana, ada yang tahu niat puasa? Tahu.
Puasa wajib yaitu puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Sedangkan puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam puasa wajib ada 3, yaitu yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa qadha. Puasa Ramadan ialah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan dilaksanakan pada waktu Ramadan selama 1 bulan atau 30 hari. Yang kedua puasa nazar. Puasa nazar ialah, ada yang tahu puasa nazar itu apa? Nazar Puasa yaitu puasa yang seandainya kita besok kan seandainya kita bercita-cita sebagai dokter, enggak ya daftar. Kita semisal daftar apa gitu, daftar CPNS atau apa. Seandainya kita masuk, kita bernazar, kita berpuasa selama 3 hari atau 6 hari gitu, berarti itu artinya puasa nazar. Sedangkan puasa qadha itu puasa yang mengodok jika kita kayak perempuan kan ada haid gitu kan, jadi wajib dikodok. Yang kedua puasa sunnah ada 3, yaitu puasa Syawal, puasa Arafah dan puasa Senin Kamis. Puasa Syawal itu dilaksanakan pada 1 Syawal 6 hari dan puasa Arafah itu dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Sedangkan puasa Senin Kamis itu sunnah dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Makruh ketika berpuasa yaitu yang 1 berkumur ketika puasa. Jadi kita boleh berkumur ketika puasa. Terus bersiwak. Setelah terbijinya matahari dan mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Jadi ini misalnya kok lupa pas waktu masak kita mencicipi makanan, kok lupa waktu puasa, itu nggak apa-apa. Terus sengaja melambatkan berbuka, terus berkata kotor dan memperbanyak tidur. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1, makan dan minum dengan sengaja yang itu tadi. Terus yang kedua, bersetubuh bagi suami istri pada siang hari, tidak boleh. Terus terutama yang kelima ayat tahu ayat? Tidak. Ayat itu Muser. Mana cuma? Step ya step. Yang keenam keluar dari Islam. Bagi orang yang batal puasanya karena cuma di siang hari yaitu apa sih ay? Kalau tidak mampu itu berpuasa berturut-turutan dan 2 bulan. Jika tidak mampu memberi makan fakir miskin 60 hari. Kemudian amalan yang disunahkan pada waktu berpuasa. Yang 1, makan sahur dan mengakhirinya. Yang kedua, menggosok gigi pada waktu pagi. Yang ketiga, menggerakkan berbuka, cepat-cepat berbuka ya. Terus yang keempat, membaca doa ketika berbuka. Yang kelima, memperbanyak bersedekah. Yang keenam, memberi makanan atau berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedelapan, sholat lain, yaitu sholat tarawih, witir dan tahajud. Yang terakhir yaitu hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa ada 6, yaitu meningkatkan iman dan takwa kita, menumbuhkan rasa solidaritas, melatih dan mendidik kesabaran, dapat mengendalikan hawa nafsu, mendidik diri bersikap sidik, dan memberikan waktu istirahat kepada orang-orang kita. Sudah ya, materi saya pada siang hari ini ada yang belum paham bisa ditanyakan. Alhamdulillah, kalau paham kita ice breaking dulu ya biar tidak mengantuk. Siap ya? Bisa berdiri semua? Bisa. Ikuti arahan dari saya ya, ada dari saya ya. Jika tangan saya ke atas maka kalian tepuk tangan
saya terangkan nanti ada poin pengertian hijriyah, sebab-sebab proses dan misi dakwah. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa poin ini, nanti ada video animasi yang bisa kalian nikmati. Langsung masuk pengertian hijriyah. Pengertian hijrah ada dua makna, yakni hijrah maknawi dan hijrah hisyah. Hijrah maknawi itu manusia meninggalkan kemaksiatan menuju kebaikan. Sedangkan hijrah hisyah ini berpindahnya manusia dari tempat satu ke tempat kekufuran dan menuju ke tempat yang lebih baik. Nah, hijrahnya Rasulullah ini termasuk hijrah hisyah, ya. Hijrah dari tempat kekafiran menuju ke tempat Madinah, yakni kota yang aman. Next. Sebab Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kenapa sih Rasulullah ini berhijrah ke Madinah, padahal beliau ini merelakan kota kelahirannya, kota kecintaan, kota nenek moyang. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan beliau ini hijrah. Ada 4 faktor. Yang pertama, adanya siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad serta kaumnya. Nah, Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah itu selama kurang lebih 13 tahun. Terus Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun tersebut Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Itu selama kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad itu mendapat banyak siksaan. Nabi Muhammad berserta sahabat itu banyak mendapat siksaan, cemoohan maupun tindasan secara fisik maupun verbal. Nah, oleh sebab itu siksaan dari kaum kafir Quraisy itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Rasulullah itu hijrah menuju ke Madinah. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan Rasulullah hijrah kedua yakni wafatnya istri beliau dan paman beliau, yakni Abu Thalib. Ceritanya itu kenapa Rasulullah ini pada tahun tersebut sekitar tahun sebelum kenabian itu disebut Amul Azni, tahun kesedihan. Nah, itu beliau ditinggal 2 sosok yang menjadi support berdakwah Rasulullah di Mekah tersebut, yakni Khadijah dan Abu Thalib. Pertama, pada tahun ke-10 kenabian Abu Thalib itu meninggal. Nah, sosok Abu Thalib ini sangat berpengaruh di kota Mekah, sehingga bisa melindungi Nabi Muhammad ketika berdakwah. Dan selang 3 hari Abu Thalib wafat, itu Nabi Muhammad terpukul lagi. Beliau itu ditinggal oleh seorang istri yang setia menemani beliau berdakwah, yang mensupport beliau dari moral maupun material, yakni Siti Khadijah. Dan pada tahun tersebut Nabi Muhammad sangat sedih, dan oleh sebab itu faktor yang menyebabkan beliau pindah itu yakni wafatnya kedua sosok tersebut. Ketiga, adanya baiat dari umat Islam Madinah. Ketika itu umat Islam umat Madinah, kaum penduduk Madinah itu sebanyak 6 orang, kurang lebih 6 orang ya. Itu datang ke Mekah itu bertujuan berhaji. Terus ke-6 orang ini itu bertemu ke Rasulullah sehingga mengikrarkan masuk Islam. Sehingga terjadinya baiat pertama. Setelah 1 tahun kemudian 6 orang ini kan pindah ke Madinah. Terus 1 tahun kemudian ada sekitar 75 kaum Madinah itu sudah mengikrarkan ke Rasulullah, dan terjadinya baiat Aqabah kedua.
Dan selanjutnya sebab-sebab Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah yang terakhir yakni adanya boikot dari kaum kafir Quraisy. Ya. Selama hampir belasan tahun kaum kafir Rasulullah dan kaumnya itu baru beberapa gitu. Terus ada boikot dari kaum kafir Quraisy. Maksudnya boikot itu pergerakan kaum umat Nabi Muhammad itu dibatasi gitu, tidak boleh berinteraksi kepada kaum kafir Quraisy, ekonomi maupun dakwah itu sulit sehingga Rasulullah memutuskan hijrah ke Madinah. Terus proses perjalanan Nabi Muhammad hijrah. Terus ini proses tahapan hijrah Rasulullah ke Madinah. Nah, tepatnya pada tanggal 26 Syafar sebelum Hijriah, beliau ini sudah meninggalkan kota Mekah bersama Abu Bakar. Namun sebelumnya itu kaum Nabi Muhammad ini sudah disuruh pergi duluan ke Madinah. Terus yang tinggal di Mekah itu tinggal Abu Bakar, Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali. Beliau mengelabui kaum kafir Quraisy dengan Abu Bakar dan Rasulullah ini pergi pada malam hari menuju ke arah selatan, menuju ke Gua Hira. Dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini kurang lebih tinggal di Gua Hira ini selama 3 hari karena untuk bertujuan mengelabui kafir Quraisy. Dan setelah itu pada selang 3 hari tersebut, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah. Pada tanggal 1 Rabiul Awal meninggalkan kota Mekah dan meneruskan perjalanan ke Madinah. Terus tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad dan serta rombongannya itu tiba di daerah Kuba dan beliau mendirikan masjid yang dinamai yakni Masjid Kuba. Setelah itu beliau terus tiba di kota Madinah. Di sana beliau melaksanakan sholat Jumat pertama di kota Madinah. Ini misi dakwah Rasulullah ke Madinah. Ada 3 faktor, ada 3 misi, ada 3 hal yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika tiba di Madinah, yakni membangun masjid, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, dan 3 membuat perjanjian dengan penduduk Mekah. Dan ini teman-teman ada video animasi dengan lihat. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum nanti bisa di-review, nanti saya kirim di grup. Ya Pak. Sekarang kita ice breaking. Ya Pak. Ice breaking. Ice breakingnya itu gajah semut. Pasti kalian sudah tahu ya. Berdiri semua, ayo. Aduh, sponsor lewat. Ayo berdiri. Ketika saya bilang gajah, nanti kalau saya tunjuk ya besar, ya. Besar itu tanda gini. Ketika saya bilang semut, itu besar, kecil. Kita coba ya. Gajah. Gajah. Semut. Kita sambil tepuk tangan, sambil bernyanyi. Gajah, gajah, semut, gajah. Gajah, semut. Benar. Gajah langsung